Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ayat yang ke-208, ada sedikit yang tersisa dari pembahasan sebelumnya. Ya, ayat yang sebelumnya Allah berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat ini disebutkan oleh para ulama tafsir turun berkaitan dengan sahabat yang mengorbankan jiwa raganya untuk mencari ridha Allah. Kita sudah membahas di antara mereka ada yang namanya Suhaib, ada yang namanya Khabbab bin Arad, ada yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian ada lagi yang tersisa yang namanya Sumayyah, ya, sedikit di atas. Wa amma Sumayyah tu, dan adapun Sumayyah, farubitat baina ba'iraini thumma qutilat. Dia ini diseksa karena dia masuk Islam dengan cara diikat dengan 2 ekor unta, yang satu di kanan yang satu di kiri. Kemudian thumma qutilat, kemudian dia dibunuh. Ada yang mengatakan beliau ini diikat dengan unta, untanya itu disuruh berlari sehingga mati dia. Ada lagi yang mengatakan beliau ini dibunuh dengan cara dia disalib, lalu ditanggalkan semua pakaiannya. Ketika sudah tidak berpakaian, lalu oleh Abu Jahal, kemaluannya itu ditusuk dengan tombak. Kemaluannya ditusuk dengan tombak sampai menembus ke belakang lehernya. Itu yang dialami oleh Sumayyah. Dialah wanita pertama yang syahid di jalan Allah mempertahankan agamanya. Sumayyah ibunya Ammar ibn Yasir, dan suaminya yang namanya Yasir pun sama juga. Wa qutila Yasir, dan juga Yasir juga dibunuh, disiksa. Tetapi Ammar bin Yasir, anaknya, dia bebas. Dia bebas dengan sebab dia mengucapkan kalimat yang dianggap bisa menyelamatkan dia dari siksaan itu. Kemudian dia ucapkan itu. Kata orang-orang kafir ini, kalau kamu ucapkan ini kamu akan bebas. Maka diikutilah keinginan orang-orang kafir, tapi hatinya tidak membenarkan. Kemudian setelah dibebaskan, ya Ammar bin Yasir ini dia jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana saya tadi disiksa, saya tidak tahan. Kemudian mereka menawarkan, kalau kamu mau bebas kamu ucapkan ini, tapi saya tidak membenarkan dalam hati saya. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kamu tidak termasuk orang yang meninggalkan agamamu. Karena apa? Karena hatinya tidak membenarkan apa yang diucapkan. Walaupun dari segi kualitas, yang pertama itulah yang lebih hebat, sanggup menerima segala bentuk cobaan walaupun mesti dibunuh demi mempertahankan keimanan. Itulah yang disebut may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, ya. Walaupun begitu, Ammar bin Yasir juga salah seorang sahabat yang mulia, sahabat yang agung. Dan itu perbuatan dia jadi hukum sebetulnya. Kalau kita dipaksa
untuk mengatakan sesuatu yang bisa menyebabkan kita itu murtad contohnya, tapi dalam keadaan dipaksa, maka kita boleh mengucapkan itu tanpa membenarkannya, itu tidak dianggap murtad kita, maka dia jadi hukum, ya, jadi hukum perbuatan daripada Ammar ibn Yasir. Kemudian wa ammal baquna, adapun yang lainnya, fa'utu bisababil adabi ba'dama aradal musyrikuna fataraku, maka mereka itu diberikan ganjaran berupa ridha Allah dengan sebab azab yang diberikan, yang mereka dapatkan itu dari sebahagian apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik, fataraku, kemudian mereka meninggalkannya. Di antara sahabat yang lain banyak yang disiksa, ya. Di antaranya yang tidak disebutkan dalam kitab ini ada yang namanya Bilal ibn Rabah, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha penyantun, Maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Alladzina qutilu fi Makkah, yang mana mereka itu wafat atau tewas di Mekah. Abi Ammar, bapaknya Ammar, wa ummihi wa ghairihima, ibunya, bapaknya Ammar, dan selain daripada keduanya, yang semuanya itu mendapatkan rauf, santunan ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ta'ala arsyadahum lima fihi ridhah, karena bahwasannya Allah telah memberikan bimbingan kepada mereka terhadap apa yang Allah ridha kepadanya, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya, Allah memberikan bimbingan kepada mereka sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka cari itu, ya. Dan mereka pasti akan mendapatkan rauf. Rauf itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah yang berarti santun, ya. Sesuatu yang bersifat dengan rauf, dia memiliki sifat sayang yang begitu tinggi, luar biasa. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat ini karena Allah yang menyebutkannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya. Nabi punya sifat rauf. Nah, orang-orang yang wafat di Mekah karena tersiksa itu, mereka dapatkan raufnya Allah Subhanahu wa taala, sayang yang sangat luar biasa, ya, itu rauf. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk ayat yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan, secara utuh. Nazalat hazihil ayatu fi sya'ni ta'ifatin min muslimi ahlil kitabi ka'abdillah ibn Salam wa ashabihi. Ayat ini turun berkaitan dengan sekumpulan dari kalangan kaum muslimin ahli kitab, orang-orang muslim dari kalangan ahli kitab, Ka'abdillah ibn Salam, seperti contohnya Abdullah ibn Salam, wa ashabih, dan sahabat-sahabatnya. Wa dzalika li'annahum hina amanu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena mereka ini ketika beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqamu ba'dahu ala ta'zimi syara'i Musa, mereka tetap menjalankan setelah keislamannya, yakni keimanannya kepada Nabi Muhammad, mereka tetap menjalankan syariat ataupun mengagungkan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Fa'azamus sabta, dan mereka mengagungkan hari Sabtu.
Wa karihu luhumal ibili wa albanaha, dan mereka meninggalkan ataupun mereka memakruhkan memakan daging onta dan susunya. Wa kanu yaqulun, dan mereka berkata, tarku hadhil asya mubahun fil Islam, meninggalkan semua perkara ini adalah perkara yang mubah dalam Islam. Wa wajibun fit Taurat, dan wajib dalam Taurat. Fanahnu natrukuha ihtiyatan, maka kami meninggalkannya sebagai langkah berjaga-jaga. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang berikutnya turun berkaitan dengan perbuatan atau sikap daripada sebahagian penganut Islam dari Ahlul Kitab, yaitu Abdullah bin Salam. Ketika masuk Islam, mereka menjalankan syariat secara sepotong-sepotong, separuh-separuh. Dia tidak meninggalkan ajaran daripada Nabi Musa yang mereka dapati dalam kitab Tauratnya. Abdullah bin Salam adalah seorang ulama dari kalangan ahlu kitab, ya. Dia masuk Islam ketika bisa melihat sendiri dan membuktikan sendiri tentang kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika dia mengakui kenabian Nabi Muhammad, Abdullah bin Salam ini pun ditinggalkan oleh pengikutnya, tidak mau mengikuti lagi si Abdullah bin Salam ini. Tetapi Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya juga ketika mereka masuk Islam, mereka tidak mau meninggalkan semua ajaran daripada Nabi Musa ataupun dalam kitab Tauratnya. Nah, inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk Islam, semuanya dilaksanakan, jangan separuh-separuh begitu. Nah, di antara yang disebutkan dalam kitab tadi, mereka masih mengagungkan hari Sabtu. Hari Sabtu kan hari besarnya orang-orang Yahudi, ya. Diagungkan hari Sabtu. Mereka agungkan itu. Laksana orang Islam mengagungkan hari Jumat. Dan mereka tidak mau makan daging onta dan susunya. Kenapa mereka tidak mau? Karena dua makanan ini juga tidak dimakan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Semua makanan itu adalah halal bagi Bani Israel, melainkan apa yang oleh Israel haramkan atas dirinya sendiri. Jadi ceritanya Nabi Yakub alaihissalam ini dia pernah sakit. Ketika dia sakit, dia bernazar, kalau saya sembuh, saya akan mengharamkan makanan yang saya sukai. Apa di antara yang disukai oleh Nabi Yakub? Yaitu daging onta dan susunya. Ini menjadi apa yang dinazarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dan betul sembuh. Dan ketika sembuh, ditinggalkan semua makanan itu. Artinya daging ontanya nggak dimakan, susunya nggak dimakan. Dia mengharamkan untuk dirinya sendiri. Tetapi kemudian diikuti oleh keturunan-keturunannya yang disebut dengan Bani Israel. Dijadikan sebagai ajaran, sebagai pegangan, sehingga mereka itu tidak mau makan daging unta dan susunya. Dan Abdullah bin Salam pegang itu, kami nggak mau, gitu ya. Kami nggak mau makan ini, karena kalau kamu mubah, bagi kami wajib kami tinggalkan. Dia berkata dalam kitab yang lain, disebutkan riwayatnya, Al-Quran ini kitab Allah, kata dia. Taurat juga kitab Allah. Maka kalau kami mau mengamalkan Taurat, kami juga mengamalkan kitab Allah. Maka jangan dilarang, begitu katanya. Kita siang mengamalkan Al-Quran, malam mengamalkan Taurat, begitu. Jadi dia masih
tidak mau meninggalkan. Padahal apa yang ada dalam Taurat itu semuanya mansukhah, semuanya dihapus hukumnya setelah ada kitab yang datang setelahnya. Nah, jadi ayat ini menegur apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam. Kalau masuk Islam, masuk secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Fakarihallahu ta'ala dzalika minhum, dan Allah tidak menyukai perbuatan itu dari mereka. Wa amarahum an yadkhulu fi silmi kaffah, dan Allah memerintahkan mereka agar mereka masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Wa la yatamassaku bi syai'in min ahkamit Taurah, dan tidak berpegang sesuatu pun dengan daripada hukum-hukum Taurat, nggak bisa lagi diamalkan. Wa'tiqadan lahu wa amalan bihi, baik itu secara i'tiqad dan secara perbuatan, tidak bisa. Li'annaha syarat mansukhah, karena Taurat itu adalah sudah dihapus hukumnya dan segala-galanya, tidak bisa lagi diamalkan. Ya. Nah, ini pelajaran penting bagi kita jamaah. Walaupun ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Salam, tapi kita harus relasikan dengan keadaan kita sekarang. Bagaimana mengaplikasikan ayat ini dalam kehidupan kita? Itu banyak sekali bisa kita kait-kaitkan itu. Ada orang yang masuk Islam, tapi yang dia amalkan sepotong ayat tentang ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, itu dia amalin. Tetapi ayat yang lainnya dia tidak amalkan. Apa misalnya? Misalkan ayat tentang menutup aurat bagi wanita. Bagi setengah wanita, mereka tidak mau menutup auratnya. Tapi muslim, mereka muslim tapi tidak mau mengamalkan semuanya. Makanya ini bisa diterapkan pada keadaan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Kalau semuanya datang daripada Allah, ya ambil semuanya. Jangan ambil yang sesuai dengan hasrat kita, keinginan kita. Yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita buang. Itu kan sama dengan perangainya orang-orang ahli kitab. Dia mengambil yang sesuai dengan keinginannya saja. Maka ini harus kita ingatkan kepada keluarga kita, saudara kita, ataupun bahkan istri kita. Kalau hari ini mereka belum menutup auratnya, lihat ayat ini, suruh baca mereka. Kamu muslim atau bukan? Kalau muslim, kamu harus masuk secara keseluruhan ke dalam Islam. Ya. Islam juga mengatur tentang apa? Haramnya kita bertransaksi dengan riba. Ya, hukumnya jelas dalam Quran. Ancamannya juga sangat dahsyat. Ya. Ancamannya sangat dahsyat, tetapi orang masih merasa berat hati meninggalkan riba itu. Seolah-olah kalau dia tinggalkan riba, kehidupannya akan jadi susah. Menganggap apa yang dia dapat daripada pekerjaannya itu, walaupun riba, itu sesuatu yang menguntungkan dia, padahal tidak. Ayat tentang riba kalau kita baca secara mendalam, kita akan takut sekali. Nanti kita akan masuk ayatnya itu. Luar biasa ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertransaksi riba. Tapi orang Islam masih banyak yang bertransaksi dengan riba itu, merasa itu tidak apa-apa kalau kita masih bertransaksi dengan riba. Yang penting kita sholat, yang penting kita zakat, haji dan sebagainya. Masalah muamalah ini nggak ada masalah. Oh, itu namanya belum masuk Islam secara keseluruhan. Berapa banyak orang yang rajin sholat, rajin ngaji, tapi rajin minjem pinjaman online, kan banyak gitu. Pinjaman online sekarang lagi merajalela. Dengan hanya modal KTP, kemudian dia ajukan pinjaman, diverifikasi, dapat duit. Ya, artinya ini belum masuk Islam secara keseluruhan. Ini harus kita jadikan sebagai perhatian supaya kita jangan masuk dalam kategori orang-orang yang tidak masuk secara keseluruhan ke dalam Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Ay la tattabi'u turuqataz zinis syaitani bitafriqil ahkami bil amali bi ba'dihal muwafiqi li syariati Musa
wa adamil amali bil ba'dil akhari al mukhalifi laha. Yakni janganlah kalian mengikuti jalan yang dihiasi oleh syaitan dengan membeda-bedakan hukum, beramal sebahagiannya yang sesuai dengan syariat Nabi Musa dan meninggalkan beramal sebahagiannya yang berbeda dengan syariatnya Nabi Musa. Ya, jangan mengikuti langkah syaitan. Disebutkan dalam ayat ini perbuatan itu adalah langkah-langkah syaitan. Setan ini menggoda kita itu sangat halus sekali. Bukan langsung kita suruh untuk murtad, tidak. Syaitan itu tidak pernah menyuruh hambanya yang beriman langsung murtad saja, enggak. Bagi orang yang beriman, dia akan ditarik sedikit demi sedikit lari daripada jalur yang betul. Ditarik ke sini, semakin ke sini, semakin ke sini, lama-lama jauh, jatuh dia dalam kekufuran pada akhirnya. Ya. Kita bisa ambil pelajaran itu jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Ketika Nabi Adam alaihissalam digoda oleh syaitan ini, godaan yang disampaikan oleh syaitan bukan, Adam ente gak usah taat-taat banget sama Allah, udah makan aja, udah sikat gitu ya. Gak begitu ngomongnya Pak. Adam dirayu, diperdaya dengan menggunakan sesuatu yang ada pada diri Adam, yaitu Adam ini adalah orang yang sangat ingin mendapatkan kenikmatan, kedekatan dengan Allah, itu dimanfaatkan oleh syaitan. Kata syaitan ini Allah ceritakan dalam surah Al-An'am itu, dalam surah Al-A'raf Allah ceritakan, Adam, kamu tahu tidak, kamu kenapa dilarang untuk mendekati pohon ini? Allah melarang kamu supaya kamu tidak jadi malaikat, ya, atau kamu kekal berada di dalam surga. Kalau kamu mau sejajar dengan malaikat atau kamu ingin kekal berada di dalam surga, makan pohon ini, ya. Makan pohon ini. Digunakan tipuannya, kalau kamu ingin diangkat derajatnya seperti malaikat, ya, itu kan luar biasa. Ya. Halus tipu dayanya. Makan gitu. Kalau mau kekal dalam surga ini, makan pohonnya. Adam adalah makhluk yang polos, dan mereka dan Adam ini memang hanya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika digoda seperti itu, mulai ragu, mulai goyah. Tapi belum ikut. Kemudian syaitan dia bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah, demi Allah, Adam, saya bersumpah nih, apa yang saya katakan ini hanya semata-mata saya ingin menasihati kamu. Dia bersumpah dengan nama Allah. Adam adalah makhluk yang sangat tahu bagaimana keagungan nama Allah. Tidak mungkin ada orang yang berani berbohong menggunakan nama Allah. Akhirnya Adam terpedaya. Ya, lihat bagaimana syaitan itu memperdayakan kita. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat akan ada tipu dayanya, yang mana syaitan mengindahkan, mempercantik seolah-olah itu betul, gitu ya. Seolah-olah perbuatan itu betul, padahal khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Ya. Dan Allah ingatkan, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, musuh yang nyata bagimu. Ya. Dan syaitan ini sudah bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah, dengan keagunganmu ya Allah,
aku akan gelincirkan semua mereka, yakni keturunan-keturunannya Adam. Dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping, akan menggoda kita agar kita betul-betul tergelincir daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul bisa memahami bagaimana tipu daya syaitan ini. Kalau orang nggak ngaji, dia nggak tahu tipu dayanya. Orang kalau nggak ngaji, dia nggak tahu, seolah-olah dia bener aja. Makanya di antara cara utama syaitan ini menjauhkan orang daripada Allah adalah membuat mereka itu tidak mau ngaji, tidak gemar ngaji. Seringkali saya sudah katakan itu. Dibuat supaya orang tidak gemar ngaji, tidak suka ngaji. Kenapa? Ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Kalau orang berjalan dalam kegelapan, dia punya cahaya, dia bisa selamat sampai tujuan. Tapi kalau orang berjalan dalam kegelapan, dia tidak punya cahaya ilmu, bagaimana dia tahu di depannya itu ada lubang, ada binatang buas? Dia nggak tahu. Maka dari itulah kenapa kalau kita perhatikan peringatan Maulid rame, ya, peringatan Maulid penuh, masjid itu penuh. Tetapi giliran ngaji tidak sepenuh ketika peringatan Maulid. Ceramah agama, ya, yang modelnya ceramah one off gitu ya, sekali-sekali. Itu banyak yang datang. Contoh deh, di masjid ini kita panggil UAS, penuh gak kira-kira? Penuh, saya yakin penuh. Saya yakin penuh nih, sampai Persojo. Ya UAS yang datang ceramah. Tapi coba buat taklim, suruh UAS ngajar, rutin baca kitab, buka kitab, baca. Kita akan lihat pengurangannya. Lama-lama makin berkurang. Walaupun lebih ramai juga dibanding yang lainnya karena dia UAS, tapi nggak akan seramai ketika ceramah agama yang modelnya cuma sekali-sekali itu. Kenapa? Karena untuk ngaji itu perlu semangat yang gigih, bukan sesuatu yang mudah. Memaksakan diri hadir ke taklim itu bukan perkara yang mudah, ya, ada saja halangannya. Nah makanya ini penting buat kita ketahui. Orang akan tahu dia itu buat salah kalau dia belajar, kalau dia ngaji, ya. Dan kita akan tahu tipu daya syaitan kalau kita ngaji. Jangankan yang nggak ngaji, yang ngaji aja kadang-kadang juga kena tipu daya syaitan juga. Datang ke masjid, datang juga, ngaji juga, tapi ada aja yang bikin amalan dia itu tidak bernilai di mata Allah. Padahal udah ngaji, ya. Yang udah ngaji aja begitu, apalagi yang nggak ngaji, gitu. Maka kita harus betul-betul jaga keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, seterusnya, fa in zalaltum ay in haraftum anit tariqil ladzi umirtum bih. Seandainya dan jika kalian itu tergelincir, ay yakni in haraftum anit tariq, kalian itu terpesong daripada jalan yang diperintahkan Allah kepada kalian. Tahu terpesong nggak? Itu bahasa Melayu itu. Terpesong, bukan terpreset, tersasar, ya. Terpesong. Harusnya ke sono, ke sini deh. Itu namanya terpesong. Apa namanya itu? Apa namanya? Susahnya nih. Ya gampangan terpesong, saya biasa ngomong terpesong dah tuh jadinya. Tersasar lah gitu ya. Nah,
Jadi dan jika kalian tersasar daripada jalan yang telah diperintahkan Allah kepadanya, mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah bukti-bukti yang nyata telah sampai kepada kalian, ay ad-dalailul aqliyah, yakni dalil aqli, wan naqliyah, dan dalil naqli, kal mu'jizatid dallati 'ala sidqi, seperti mukjizat yang menunjukkan atas kebenaran, wa kal bayanil hasili bil Qur'ani was sunnah, dan petunjuk dan penjelasan yang terhasil daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa'lamu, ya, seandainya kalian tetap terpesong, kalian tetap tersesat, tergelincir setelah bukti-bukti ada, bukti-bukti yang nyata itu telah sampai kepada kalian, kalian tetap tergelincir, fa'lamu, kata Allah, ketahuilah, annallaha azizun, bahwasannya Allah itu maha perkasa, ay qawiyyun bin niqmati, yakni Allah itu maha kuat untuk membalas keburukan itu atau perbuatan itu, liman la yutabi'u rasulahu, terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti rasulnya, fala yamna'uhu mani'un ankum, dan tidak ada orang yang mampu mencegah darinya, wala yafutuhu ma yuriduhu minkum, dan tidak ada yang luput daripada apa yang dikehendaki Allah dari mereka itu. Jadi kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tetap tersesat, tetap tergelincir padahal bukti-buktinya sudah nyata, fa'lamu, ketahuilah, Allah itu maha aziz, maha perkasa, bisa menghukum, membalas segala perbuatan kita. Artinya akan ada azab yang menanti setiap orang yang tidak mau ikut padahal sudah diberikan petunjuk, ya. Kemudian hakim, azizun, hakim adalah ay alimun bi awaqibil umur, Allah maha mengetahui terhadap kesudahan perkara itu, artinya hasil akhirnya Allah sudah maha mengetahuinya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dua sifat ini diperkenalkan oleh Allah kepada kita. Kita harus bisa menghayati sifat-sifat yang Allah kenalkan kepada kita. Coba perhatikan jamaah, setiap kali Allah bertitah dalam firman-Nya, Allah akan tutup dengan sifat-sifatnya. Aziz, Hakim, Ghafur, Rahim, Tawwab, ya. Itu Allah tutup dengan sifat-sifatnya supaya kita kenal dengan Allah. Setiap orang yang kenal dengan sesuatu, dia akan bisa berhati-hati, ya. Orang kalau kenal maka dia akan lebih bisa berhati-hati terhadap siapa yang dia hadapi, ya. Dan dia tahu bagaimana bersikap terhadapnya kalau kenal, ya. Contoh, Pak, sebelum saya mengajar di sini, kalau saya lewat sini mungkin nggak ada yang negor, ya, lewat ataupun bahkan diam berhenti di sini mungkin nggak ada yang negor. Kenapa? Karena nggak ada yang kenal, ya kan? Mau ngapain negor orang yang nggak dikenal? Tapi setelah ngajar di sini, kalau lewat sini, ya, kira-kira ada yang negor nggak? Ada. Kenapa? Karena sudah kenal. Saya sudah ngajar di sini, ada yang nggak pernah ngaji, kira-kira dia mau negor nggak? Enggak. Mau ngapain negor? Orang nggak kenal juga. Walaupun dia sudah ngajar, saya sudah ngajar di sini, karena dia nggak kenal, dia nggak akan negor. Maka pentingnya kenal itu, kita tahu bagaimana bersikap.
Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya supaya kita bisa bersikap dengan Allah. Allah Maha Aziz, Allah Maha Perkasa. Sekuat apapun kita di dunia, sehebat apapun kita di dunia, kalah dengan aziznya Allah. Allah itu aziz bermakna qawiyun bin nikmah. Allah itu maha kuat untuk memberikan azab kepada hamba-hambanya. Setelah hambanya itu mendapatkan petunjuk daripada Allah, nggak mau ngikut juga, jangan salahkan Allah kalau Allah mengazab dia. Bukti-bukti tentang kebenaran agama ini sudah begitu nyata, baik dalam bentuk dalil aklinya yang bisa kita logikakan, ataupun dalam bentuk dalil naklinya yang dalam bentuk apa? Dalam bentuk naskah ataupun nas-nas agama. Itu sudah begitu nyata. Maka bagi orang yang sudah ada bukti, dia nggak mau percaya juga, nggak mau ngikut juga, jangan salahkan Allah kalau Allah mengancam dengan azabnya, ya, begitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini ancaman bukan main-main, ya, bukan main-main. Allah nggak perlu kepada ketaatan kita, tapi Allah berbuat begini karena Allah sayang kita, Pak. Kalau Allah nggak sayang kita, nggak perlu Allah turunkan ayat ini supaya kita berhati-hati. Allah sayang kita, Allah turunkan kitab ini, Al-Quranul Karim. Allah turunkan Rasulnya, utuskan Rasulnya untuk mengajarkan kita supaya kita ini jangan terkena azab, ya kan? Kalau Allah nggak sayang kita, nggak perlu Allah tegus, nggak perlu Allah turunkan ayat ini, langsung aja masukin kita ke dalam neraka. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi Allah nggak mau sebetulnya. Kalau masih ada orang yang enggan, berarti dia sendiri yang nggak mau, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir ini terhindar daripada sifat-sifat yang tadi disebutkan, orang-orang yang tergelincir setelah datangnya bukti-bukti yang nyata. Ya, kalau orang masih nggak mau sholat, nggak mau ngaji, jangan salahkan siapa-siapa. Masjid ini sudah menyediakan sarana untuk kita belajar agama, cuma kita mau atau tidak. Kadang-kadang sikap kita lah yang membuat kita ini jadi sengsara, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Kita akan sambung lagi pada ayat yang berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-210. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa niftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.